Hai teman-teman, nama saya Ronaldo Mulia Nenggolan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sel volta dengan menggunakan bahan alami sebagai sumber listrik. STEAM. Apa itu STEAM? Science, Technology, Engineering, Matematik. Di sini konsep sel volta, apa yang ingin dipelajari. Yang pertama, pengertian sel volta. 2. Tujuan dan manfaat. 3. Alat dan bahan yang digunakan. 4. Prosedur pembuatan rangkaian-rangkaian sel volta. 5. Pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel volta menggunakan reaksi redoks menggunakan spontan untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip sel volta. Yang pertama, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, anoda merupakan kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. 4. Prinsip kerja sel volta adalah elektron yang mengalir dari Anda menuju katoda. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep sel volta dapat bekerja. Yang kedua, dan untuk menguji apakah buah-buahan dan sayuran tersebut menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar jumlah arus listrik dari buah-buahan. Manfaat sel volta yang pertama itu adalah untuk menciptakan alat pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui cara kerja sel volta. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan energi listrik dari buah-buahan. Yang keempat, sebagai sumber baterai alternatif. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, alatnya capit buaya, 2 kabel tembaga, 3 paku, 4 baterai, 5 lampu LED. Bahan yang pertama kentang, yang kedua jeruk nipis, ketiga wortel, 4 pisang, 5 tomat, 6 manggis. Di sini prosedurnya. Yang pertama, gunakan pisau untuk membuat celah untuk koin. 2. Tempatkan koin di celahan setengah ke dalam. 3. Tusukkan paku di sebelahin koin. 4. Lilitkan ujung kabel dari paku dengan erat. 5. Sisihkan kabel dari paku dan kabel dari kain. 6. Sambungkan kabel dari paku dan koin ke lampu LED. Di sini ada estimasi pembiayaan. Yang pertama, capit buaya, total buahnya 3 buah, harga 24.000, jeruk nipis 3 buah 2.000, kabel 2 kabel 16.000. Di sini ada kesimpulannya. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki asam nitrat yang paling banyak maka akan menghasilkan arus listrik yang paling kuat. Sehingga jika diuji coba dengan menggunakan koin sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Di jeruk nipis tersebut maka akan terjadi paku yang anoda tersebut mengalami oksidasi dan koin mengalami reduksi sebagai katoda. Hal ini lah terjadi sel volta. Dari sekian presentasi saya, terima kasih.